Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Asrizal. Saya adalah seorang guru SMK dengan jurusan multimedia. Dalam video kali ini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran atau tutorial atau media pembelajaran yang kali ini saya khususkan untuk siswa saya di sekolah. Tetapi di samping untuk siswa saya di sekolah juga saya peruntukkan untuk seluruh siswa multimedia atau juga bisa orang-orang umum atau siswa yang lainnya yang tertarik mempelajari desain grafis. Oke, dalam pertemuan kali ini saya akan menyajikan fokus kepada mata pelajaran desain grafis percetakan di semester 1 jurusan multimedia SMK. Di awal pembelajaran saya selalu menyajikan silabus, kemudian sedikit saya bahas KD-nya, kemudian indikatornya, kemudian dilanjutkan dengan sedikit materi, kemudian baru saya lanjutkan prakteknya. Oke, sekarang saya tampilkan silabus ini. Nah, seperti ini silabusnya. Ini nama sekolah SMK Negeri 1 Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian bidang keahliannya teknologi informasi dan komunikasi, kemudian kompetensi keahlian multimedia. Kemudian mata pelajarannya saya fokuskan kepada mata pelajaran desain grafis percetakan. Kemudian kelas yaitu kelas 11 semester 1. Oke, dalam pertemuan kali ini saya langsung membahas pada KD 3.6. Nah, ini KD 3.6 menganalisis pemberian efek pada gambar vektor. Kemudian 4.6 mendesain efek pada gambar vektor. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya atau indikatornya yaitu indikator 3.6.1 yaitu menjelaskan fungsi efek pada gambar vektor. Kemudian 3.6.2 membandingkan efek pada gambar vektor. Kemudian prakteknya 4.6.1 mengintegrasikan fitur dalam efek pada gambar vektor. Kemudian 4.6.2 menunjukkan efek gambar vektor hasil desain. Kemudian kali ini materinya yaitu efek pada gambar vektor. Kemudian yang berikutnya teknik pemberian efek pada gambar vektor. Nah, di video saya sebelumnya juga ada ini, tapi sekilas saja, yaitu di kelas 10 dan pendalamannya di kelas 11. Nah, efek kali ini saya belum masuk ke efek kontur, efek extrude, saya belum masuk ke situ. Saya untuk pertemuan kali ini di kelas 11 saya ambil materinya tentang efek lengkung pada objek. Jadi melengkungkan objek. Jadi belum masuk kita kepada efek-efek yang lain. Sekarang efek yang dasar saja. Jadi begitulah silabusnya. Kemudian sedikit materi ingin saya bahas juga. Nah, inilah materinya. Ini judulnya membuat efek garis melengkung dengan CorelDRAW X5. Saya menggunakan X5, tapi apapun boleh digunakan. Ini saya buatkan versi CorelDRAW dapat digunakan mana saja seperti, nah ini seperti ini. Ada S3, S4, S5, S6, tapi saya ini menggunakan X5. Kemudian di sini ada 3 cara melengkungkan objek. Yang pertama yaitu freehand tool. Nah, seperti ini freehand tool. Nah, bagaimana cara freehand tool ini? Kita baca sedikit. Jika Anda menggunakan tool freehand tool untuk membuat sebuah garis atau sebuah objek, maka Anda dapat langsung menggunakan tool, kemudian shape tool untuk membuatnya menjadi melengkung. Untuk lebih jelasnya, lihat langkah-langkah buat ini. Jadi ini langkah-langkahnya. Silakan saja nanti Anda download di deskripsi YouTube saya ini, saya tampilkan materi ini. Saya dengan senang hati memberikan materi ini ya. Kemudian yang satu ini dasar-dasarnya saya praktekkan. Freehand tool, saya masuk ke CorelDRAW seperti ini. Saya ambil di sini
freehand tool. Saya klik. Kemudian saya klik di sini. Untuk supaya datar dia, tahan kontrol di keyboard. Klik di sini. Kemudian untuk melengkungkannya katanya tadi, untuk melengkungkannya gunakan shape tool. Jadi shape tool untuk menjadi melengkung seperti ini. Nah, saya kembalikan ke aplikasi. Saya klik ini. Saya klik di tengah-tengah seperti ini. Saya klik nih, tanda lengkung ini, cover to curve. Klik, ingat yang di atas ini. Setelah klik shape tool, maka klik lagi cover to curve. Saya klik. Muncul tanda panah 2 di sini. Anda tarik aja sesuai keinginan. Kalau saya tarik ke atas seperti ini. Yang satu lagi saya tarik ke bawah seperti ini. Nah, setelah seperti ini, ingat, setiap membuat objek, kalau Anda ragu, klik aja seperti ini di atas pick tool. Kemudian klik di luar, maka terbuatlah objek lengkung seperti ini. Oke, selesai satu. Kemudian yang kedua, berarti yang nomor 1 sudah. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara convert to curve. Nah, ini kita buat objek seperti ini. Kita buat objek seperti ini. Kemudian kita rubah dengan convert to curve. Convert to curve. Saya ke aplikasi. Saya buat seperti ini. Ini saya delete aja dulu. Ini saya klik rectangle tool untuk membuat objek. Saya klik, saya tarik seperti ini. Klik tahan, geser seperti ini. Nah, itu. Kemudian katanya untuk melengkungkannya harus dipakai, ingat, untuk melengkungkan atau untuk mengedit sebuah objek shape. Ingat, untuk mengedit sebuah objek shape atau dari rectangle ini, maka klik arrange, kemudian ambil convert to curve. Klik. Nah, setelah seperti ini harus Anda klik kembali shape tool. Ingat, setelah arrange tadi Anda ambil convert to curve, kemudian klik shape tool seperti ini. Nah, kemudian juga sama nanti caranya, Anda klik di atas atau di bawah lah seperti ini. Kemudian Anda klik, Anda buat titik 1 kali di sini seperti ini. Kemudian Anda klik lengkung ini, convert to curve. Klik. Nah, muncul tanda panah di sini. Ini boleh Anda tarik seperti ini. Nah, seperti itu. Di atas juga begitu. Anda klik seperti ini. Kemudian Anda klik convert to curve. Nah, juga Anda bisa ini tarik seperti ini. Kemudian Anda tarik juga panah ini seperti ini. Nah, untuk melihat hasilnya, klik pick tool. Ingat, setelah membuat objek, mengedit objek, klik pick tool. Nah, seperti itu. Kemudian saya klik di luar. Nah, inilah objeknya. Oke, masuk saya yang ketiga. Nah, cara yang ketiga adalah dengan buzzer tool seperti ini. Buzzer tool. Saya ke aplikasi. Nah, yang ini saya buang aja dulu. Nah, kemudian saya klik ini, panahnya ini, panah ini. Kemudian saya ambil buzzer, klik tahan, klik sini, kemudian klik juga di sini, seperti itu. Atau kalau Anda ingin lurus, Anda delete aja nih dulu, klik di sini, tahan kontrol di keyboard, klik ini. Nah, lurus dia. Kemudian cara untuk melengkungkannya juga Anda pakai shape tool seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian Anda klik di sini. 1 kali Anda ambil convert to curve. Klik. Kemudian Anda tarik ini ke atas. Juga Anda bisa Anda tarik ke bawah. Nah, hampir sama dengan apa tadi? Freehand tool tadi. Ini freehand tool ini. Hampir sama caranya. Setelah ambil objek, klik pick tool di atas, klik di luar. Nah, jadi ada 3 tadi cara melengkungkan objek. Sekarang kita masuk ke latihan. Yang pertama, kita aktifkan dulu CorelDRAW. Kita buka aplikasi CorelDRAW. Saya klik ini. Nah, tampilan seperti ini. Kalau di X5 begini, Anda ambil aja blank, new blank, dokumen, artinya dokumen baru. Nah, kalau saya seperti ini, langsung saja saya oke kan. Nah, tampilan seperti ini.
Biasanya yang lazim orang mengedit itu dalam bentuk A4, kemudian buat landscape. Jadi saya pilih kertasnya A4 seperti ini. Kemudian di sini harus Anda ambil di until ini, klik, Anda ambil sentimeter seperti ini. Kemudian posisi kertasnya Anda ambil boleh landscape, boleh portrait. Tapi saya kali ini saya ambil landscape seperti ini. Kemudian Anda tampilkan cukup 60% saja. Anda enter. Nah, tampil 60% penuh seperti ini. Nah, kemudian setelah tampil seperti ini, saya klik, saya buat objek baru, yaitu dengan rectangle tool. Saya klik, kemudian saya buat di sini seperti ini. Nah, sesuaikan aja, perkirakan aja seperti ini dulu. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian panjangnya sesuaikan dengan panjang kertas, karena panjang kertas ini adalah 29,7, maka panjang ini saya buat 29,7 cm. Saya tekan enter di keyboard. Nah, seperti itu. Kalau ingin menengah-nengahkan objek, tekan huruf P di keyboard. Nah, tengah-tengah dia. Kemudian tekan pick tool setelah buat objek. Tapi karena saya membuat sertifikat, maka dibuat aja di atas ini. Seperti itu. Nah, sekarang saya lengkungkan untuk mengedit sebuah objek shape atau objek yang dibuat dari rectangle tool, maka harus di convert to curve dulu. Caranya, klik menu arrange di atas, kemudian klik convert to curve. Klik. Nah, setelah itu harus diambil shape tool. Ingat, setelah di convert to curve, ambil shape tool. Nah, kemudian klik satu kali buat titik di tengah-tengah. Itu saja, maka muncullah dia convert to curve tadi. Ini garis lengkung ini artinya lentik. Saya klik ini, maka muncul tanda panah di sini. Tanda panah inilah nanti yang kita lakukan. Saya tarik aja tanda panah seperti ini. Nah, seperti itu lengkung dia. Dan yang di bawah ini kita tarik sedikit. Nah, seperti itu. Ini kita tarik lagi sedikit lagi. Nah, ini kita tarik ke atas sedikit. Nah, ini kita cukup. Nah, ingat, kalau hilang tanda panahnya, Anda jangan bingung. Misalnya seperti ini, apa yang dilakukan? Klik sudut ini. Nah, maka muncul panahnya seperti ini lagi. Oke. Oke, cukup. Atau kita tarik ini ke bawah sedikit lagi, secukupnya. Kemudian ini kita tarik juga ke dalam sedikit lagi. Nah, kita gerak-gerakkan seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik pick tool seperti itu. Nah, sekarang objek ini kita kasih warna. Saya klik ini. Nah, boleh ambil warna dari sini. Misalnya seperti itu. Tapi kalau menurut Anda kurang pas warnanya, ambil dari sini. Fill tool, kemudian ambil uniform fill. Saya ambil seperti ini, ambil model seperti ini. Kemudian arahkan ke hijau. Nah, kemudian saya ambil hijau agak gelap dikit. Nah, ini hijaunya agak gelap sedikit, maka ini akan berubah nanti. Saya oke kan? Nah, seperti itu. Oke. Atau saya kurangi sedikit seperti inilah. Nah, saya buat sini sedikit. Nah, itu seperti itu aja. Berarti ini tampilannya nanti. Oke, seperti itu saja. Kemudian untuk menghilangkan garis pinggirnya ini, nah, ini saya klik kanan tanda silang. Nah, terbuang dia. Kalau ingin memunculkan kembali, klik ke kanan tanda hitam. Nah, muncul lagi. Seperti itu. Nah, untuk membuat objek satu lagi di sini, saya copy saja ini. Cara mengcopy, ingat dengan CorelDRAW,
klik tahan, geser ke mana saja, ke bawah, ke kiri, kanan, atas boleh, kemudian klik kanan kan. Nah, maka terbentuk dia seperti ini. Kemudian Anda perkecil sedikit ke atas. Nah, seperti itu kecilnya. Kemudian Anda kasih warna yang agak gelap. Saya klik ini. Uniform. Nah, ini saya arahkan ke hijau. Kemudian saya ambil hijau yang agak gelap. Seperti itu. Saya klik OK. Nah, itu jadinya. Kemudian bagaimana cara saya supaya dia nyatu? Saya klik di luar dulu. Seperti ini. Saya klik ini. Objek yang di atas ini. Saya tahan shift di keyboard. Saya klik objek yang di belakang. Saya klik. Nah, maka muncul seperti ini. Anda ambil like and disturb. Klik ini. Anda ambil secara vertikal center, secara horizontal dia top. Saya klik ini. Berarti dia akan di atas nanti. Apply. Seperti itu. Nah, sudah buat garis lengkung saya 2 buah di sini. Oke. Kemudian garis ini, garis pinggir ini saya buang. Saya klik ini. Kemudian saya klik kanan tanda silang di sini. Kemudian saya klik ini lagi. Juga saya klik tanda silang seperti ini. Nah, sudah seperti itu. Kemudian saya tambahkan lagi lengkungan hijau di sini, tapi bukan dengan buzzer. Saya ambil ini lagi. Klik. Artinya bukan dengan rectangle saya lagi. Saya buat objek lengkung lagi, tetapi bukan dengan rectangle. Rectangle ini, tapi dengan buzzer. Saya klik ini. Saya ambil buzzer. Saya klik di titik sudutnya ini, saya buat segitiga. Saya titikkan di sini. Di sinilah saya buat titik ini. Saya buat segitiga seperti ini. Nah, akan membentuk segitiga dia tuh. Nah, kemudian saya klik pick tool. Ingat, membuat objek tetap setelah buat objek klik pick tool. Kemudian saya tengah-tengahkan ini dulu. Nah, seperti ini. Untuk merubah ini, ingat, kalau dengan buzzer tidak perlu lagi pakai arrange convert to curve. Ingat, convert to curve-nya tidak aktif, artinya Anda tidak perlu lagi. Langsung aja Anda ke shape tool, kemudian klik garis yang segitiga yang sisi atasnya seperti ini. Seperti ini. Kemudian atau yang di bawah dulu, di bawah juga boleh. Anda klik yang sisi bawah segitiga itu. Maka muncullah curve to curve ini, convert to curve ini. Klik ini. Muncul tanda panah. Kalau muncul tanda panah, Anda tarik aja ini ke bawah. Seperti itu. Dan supaya lentik dia, Anda tarik panah ini ke atas sedikit. Oke, cukup. Kemudian baru Anda klik yang sisi segitiga paling atas. Anda juga klik shape convert to curve, klik ini. Kemudian Anda tarik juga panah yang muncul seperti ini, Anda tarik ke bawah seperti ini. Nah, kemudian Anda tarik ini lagi sedikit ke atas. Seperti itu. Kemudian Anda perbesar ini, Anda tampilkan seperti ini. Anda perbaiki seperti ini. Ini biarkan saja. Kemudian Anda tarik ini. Oke, seperti itu. Kalau sudah oke, saya rapikan kembali. Nah, kalau sudah oke, Anda kasih saja di ini warna hijau. Boleh hijaunya hijau di sini. Hijau di sini seperti ini. Atau Anda cari hijau lain di sini. Klik fill tool, klik di sini. Klik model, klik tarik ke hijau seperti ini. Nah, kemudian Anda cari posisi hijaunya di mana di sini. Nah, saya ambil itu, saya klik OK. Seperti itu hijaunya. Oke, sekarang saya klik pick tool seperti itu. Kemudian saya buang ini garis pinggirnya dengan klik kanan tanda silang di sini. Nah, maka terbuatlah seperti itu. Oke. Kemudian lagi saya ingin percantik sedikit lagi, ini saya buat
segitiga lagi di sini. Saya klik ini, saya ambil buzzer lagi, saya buat segitiga di sini. Kemudian saya klik di sini. Seperti itu. Kemudian saya buat agak ke bawah sedikit seperti ini. Kemudian saya satukan segitiganya seperti itu. Kemudian saya klik pick tool. Ingat, segitiga yang dibuat dengan buzzer tidak perlu pakai klik arrange lagi, tidak perlu. Kita langsung saja ke shape tool dengan syarat ini harus aktif, ini harus aktif. Klik ini shape tool. Kemudian Anda klik sisi atas seperti ini, titik 1. Kemudian maka muncullah convert to curve. Anda klik ini, muncul tanda panahnya, Anda tarik ke atas. Oke, supaya lebih kelihatan saya tarik ini ke atas. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan di bawah, sisi bawah segitiga tadi, saya klik juga di bawah seperti ini. Saya aktif klik kembali convert to curve. Kemudian muncul tanda panah seperti ini. Saya tarik pula ke atas. Seperti itu. Ini juga saya tarik ke atas. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Sudah bagus nih. Ini bagaimana? Ini saya turunkan sedikit. Nah, itu saya turunkan sedikit. Nah, ini saya naikkan sedikit nih. Nah, saya ingin membuat dua warna segitiga ini. Kalau saya buat segitiga lengkung ini 2 buah lagi, akan memakan waktu yang sangat lama. Maka saya copy saja seperti tadi. Saya klik di luar, saya klik ini, kemudian saya klik tahan, kemudian geser ke segala arah, terserah. Kemudian Anda klik kanan kan, nah muncul ya. Kemudian Anda rapikan dia ke tepi, ke pinggir dengan panah kanan seperti ini. Kemudian Anda klik shape. Nah, ini untuk mengedit sudut tetap klik shape. Oke, saya rapikan ke samping seperti ini. Nah, ini. Kemudian saya klik pick tool. Ini saya tarik ke atas sedikit supaya tengah-tengah segitiganya ini tengah-tengah. Ini cukup. Kemudian untuk menaikkan sudut lancip ini, saya klik shape lagi. Ingat, untuk mengedit selalu shape tool. Saya klik di sini, saya satukan ke atas. Seperti itu. Itu dia. Kemudian ini saya tarik sedikit sampai ke tepi pinggir ini. Nah, seperti itu. Kemudian memunculkan panah ini supaya bisa kita edit lagi. Klik shape, klik titik sudut di atas. Nah, muncul panahnya. Anda tarik ke atas seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian munculkan panah ini, juga klik titik sudut, maka akan muncul panah seperti ini. Nah, oke, cukup. Saya klik pick tool. Di sini ada 2 buah segitiga. Ini segitiga ini saya bedakan warnanya. Yang di belakang saya kasih kuning agak terang. Saya tarik ke kuning seperti ini. Kemudian saya klik model. Kemudian tarik ini ke sini ke kuning. Ambil ini. Itu saya klik OK. Nah, itu yang di belakang. Yang di atas ini yang kecil ini saya buat agak sedikit agak gelap kuningnya. Saya klik ini, kemudian saya klik ini, kemudian saya klik mode, kemudian saya tarikkan ke sini. Nah, saya ambil kuningnya agak keorenan sedikit. Saya tarik ini ke bawah. Nah, saya ambil ini agak keorenan kuningnya sedikit. Nah, kemudian saya klik OK. Seperti itu. Kemudian karena ini masih pakai garis pinggir, saya klik ini. Kemudian saya klik kanan silang. Maka hilang dia pinggirnya. Garis pinggirnya ini juga saya klik ini. Saya klik tanda silang. Klik kanan silang. Maka terbuang dia. Maka terbentuklah sebuah garis lurus, garis lengkung seperti ini. Nah,
Ini dasar-dasar saja. Kemudian kalau ingin kita membuat di bawah seperti ini juga bisa. Kita ambil ini rectangle tool, kita buat seperti ini di bawah, seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian saya rubah ini menjadi 29,7 ter. Nah, itu dia. Kemudian tetap kita ambil arrange convert to curve. Kemudian kita ambil shape tool, kita klik di atas, sisi atas, kemudian kita ambil lengkung convert to curve. Ini kita tarik sedikit ke atas. Nah, ini kita tarik sedikit ke bawah seperti ini. Nah, seperti itu. Ini kalau lebih bagus kita tarik juga ini ke bawah sedikit. Nah, seperti itu. Nah, tidak sulit kan? Tidak sulit ini. Kemudian kalau kita ingin membuatnya juga dempet seperti di atas, nah, saya kasih aja di sini warnanya agak sedikit hijau seperti ini. Saya buat aja seperti itu. Nah, itu warnanya. Kemudian di sini saya buat agak warnanya kuning. Juga lengkung, saya klik buzzer. Nah, saya buat segitiga lagi. Saya buat di sini. Nah, saya buat segitiganya di sini. Kemudian saya nyatukan seperti ini. Nah, terbentuk sebuah segitiga. Kemudian segitiga ini kalau dengan buzzer langsung saja klik shape tool, kemudian klik yang di bawah, sisi bawah, kemudian klik ini convert to curve. Muncul tanda panah, Anda tarik aja ke bawah. Nah, kemudian klik juga di atas, sisi atas. Nah, kemudian klik lengkung seperti ini. Nah, Anda lengkungkan ini ke bawah. Seperti itu. Nah, ini boleh Anda kasih misalnya kuning juga. Ini fill tool, ambil waveform, Anda tarik klik mode, Anda tarik ini. Seperti itu. Oke. Kemudian Anda buang garis pinggirnya. Klik kanan tanda silang. Oke. Cukup sertifikat yang Anda buat. Kemudian bisa Anda lakukan klik text tool. Ini Anda klik di sini. Kemudian Anda ketik tulisannya di sini sertifikat misalnya. Kemudian klik pick tool. Kemudian rubah tulisannya, fontnya di sini. Saya ambil Happy School. Kemudian saya perbesar di sini. Nah, saya perkirakan di sini di tengah-tengah. Nah, itu dia sertifikat. Nah, itu cukup. Oke. Selesai kita membuat sebuah lengkungan untuk desain sertifikat. Oke, adik-adik, materi kecil ini semoga setidaknya bisa menjadi pembanding bagi adik-adik atau juga bisa menjadi acuan di dalam praktek mendesain sebuah sertifikat dalam mata pelajaran desain grafis percetakan dengan menggunakan materi efek lengkung pada sebuah objek dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.